masih. Ayo Bu Yu masih. Ya, baik Bu. Kita mulai. Tabung P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Sekali lagi ya Bu. Coba keluarkan suaranya. Tabung P2K2. Pertemuan, peningkatan, bagus, terus keluarga. Ya, kasih tepuk tangan untuk semuanya. Oke Bu, sekarang masuk ke pembelajaran perlindungan anak ke langkah cara pencegahan kekerasan di keluarga dan di masyarakat. Nah, ibu-ibu sudah pegang buku pintarnya tadi udah ya. Coba ibu buka halaman 22. Coba ketemu belum Bu? Udah Bu Yuyu, Bu Pit udah ketemu Bu Pit? Udah. Saya minta coba kalau sudah ketemu Ibu Listiani tolong bacakan buku pintar halaman 22. Di sana kan ada cerita ya tentang anak tidak mau sekolah. Ketemu Bu? Coba bacakan yang keras ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ulasan cerita anak tidak mau sekolah. Kisah ini bercerita tentang seorang anak kelas 1 SD yang tidak mau berangkat ke sekolah. Dia bernama Lina, anak dari Ibu Edah. Ya, bagus. Suatu hari, Lina menangis terseduh-seduh di depan rumahnya Ya, bagus. karena tidak mau berangkat sekolah. Di saat Lina sedang menangis, seorang ibu bernama Ibu Atik bersama anaknya berjalan melewatinya dan menghampiri Lina. Sebagai tetangga, Ibu Atik berusaha menenangkan mungkin ya kayak Iya, iya benar. menenangkan Lina dan mengajak Lina pergi sekolah bersama. Namun, di saat Ibu Ati sedang berusaha mendiamkan tangis Lina, tiba-tiba Ibu Edah, ibu dari Lina, keluar dari rumahnya dengan wajah marah. Ibu Edah memang tampaknya tidak terima dengan sikap Ibu Ati. Dia marah-marah pada Ibu Ati. Ibu Edah menganggap perbuatan Ibu Ati tersebut telah ikut campur dalam urusan keluarganya. Sebuah kata yang pedas meluncur dari mulut Ibu Edah. Hai Ibu Ati, ngapain ngurusin urusan anak orang? Urus aja anak ibu sendiri. Ibu Edah pun segera menarik Lina masuk ke dalam rumahnya dengan terus memarahi anaknya tersebut. Dan Ibu Ati hanya termenung. Dia hanya bisa mengelus dada. Dalam hatinya bertanya, apa yang harus saya lakukan melihat perbuatan Ibu Edah yang sering memarahi bahkan memukul anaknya itu. Itulah akhir cerita yang harus kita renungkan. Apa yang harus kita lakukan? Menyaksikan perbuatan seorang ibu yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya. Nah, bagus Bu. Sudah dibacanya? Sampai situ saja Oh Pak. ya, sampai situ saja. Terima kasih Bu. Barusan kan Ibu Listiani telah membacakan cerita tentang kekerasan pada anak. Ya, dalam buku cerita tersebut, coba saya ingin tanyakan di antara ibu-ibu semua, apakah ada yang pernah mengalami atau pernah melihat kejadian tersebut? Ada. Ada ya, Bu Ya. Titi? Bagaimana Bu Titi? Apakah ada di lingkungan ini? Ada Gimana Bu? Coba tolong ceritakan sedikit pengalamannya. tetangga saya pakai jawara anaknya. Oh begitu Bu. Coba saya minta pendapatnya Ibu. Bagaimana Bu ceritanya? Ini Ya. tetangga saya ada yang suka kekerasan Oh gimana Bu? di jawara kupingnya Kuping siapa Bu? anaknya. Sering nggak Bu? Sering Tahu nggak Ibu alasannya kenapa? tidak tahu. Coba ya saya tuliskan terlebih dahulu. Ada lagi? Oh, nggak ada ya? Mungkin cukup perwakilan dari Bu Titi ya. Nah, coba kita jadikan contoh dari kisah atau pengalaman yang pernah dilihat Ibu Titi. Nah Ibu, saya mau bertanya, setelah Ibu mendengar kisah
cepat yang harus kita ambil. Coba mungkin Ibu Upit bisa membantu. Ditegur dulu. Oh, jangan langsung pakai. Mungkin ditegur dulu ya Bu. Ya, jangan langsung melakukan kekerasan. Terima kasih Ibu Upit. Ya, kasih tepuk tangan ke Ibu Upit. Nah, itu kan menurut Ibu Upit. Bagaimana caranya jika masalah ini terjadi di lingkungan sekitar kita, bukan terjadi pada keluarga kita. Saya minta pendapat dari ibu-ibu semua, bagaimana cara ibu untuk menghadapi permasalahan seperti yang terjadi dalam kekerasan cerita Nina dan yang telah diceritakan Ibu Titi. Mungkin Ibu bisa menjawab. Jika persoalannya sama seperti yang dibutuh, ibunya tidak terima saya mencari nafas itu kepada anaknya kenapa menangis, gitu, ibunya tidak terima, ya lebih baik kita lapor aja ke Pak RT. Ke Pak RT ya? Iya, takutnya terjadi apa-apa. Ya bagus. Mungkin ada tambahan dari Ibu Yoyo? Sudah. Ibu Upit ada lagi? Ya. Bagus. Nah, mungkin ibu-ibu sebetulnya sudah tahu dalam permasalahan ini. Jika terdapat kekerasan dalam keluarga ataupun tetangga kita, baiknya kita selesaikan terlebih dahulu masalah tersebut dalam bentuk kekeluargaan. Jangan pakai kekerasan dan sampai terkena hukum. Kan kalau sudah masuk ke ranah hukum itu berat ya Bu. Ya. Nah, baiknya kita masuk ke ranah kekeluargaan. Jika susah antar internal keluarga saja atau dalam keluarga inti saja, coba kita minta bantuan kepala RT untuk menyelesaikan masalah ini dan juga kepada tokoh-tokoh masyarakat. Dan mungkin itu salah satu hal yang dapat membantu keluarga dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap anak. Paham Bu? Paham. Nah, saya punya tayangan lagi Bu. Mau lihat gak Bu? Nah, ini tentang pencegahan kekerasan terhadap keluarga. Baik Bu, saya akan memutar videonya ya. Ya. Saya minta tolong ibu-ibu perhatikan video ini, dan nanti ketika sudah selesai video ini, saya coba akan ajukan beberapa hal pertanyaan tentang video berikut. Bisa dimengerti Bu? Bisa. Coba simak ya Bu. Ya. Kisah si Azka. Serunya bermain bola. Ada siapa itu? Ada orang mau kasih bola baru buat Aksa. Wah, Aksa pingin sekali. Anak pintar, jangan ikut dengan orang lain ke tempat sepi ya. Ingat, kalau ada yang mau peluk dan cium-cium kamu, tidak boleh kalau tidak ada orang tua kita ya. Kalau ada orang yang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi. Nah, ini nomor kontak ya Bu. Polisi dan pengaduan. Nah, cukup. Nah, Ibu, kita lanjutkan di video kedua. Tadi si Azka ya. Kisah si kecil. Senangnya waktu bermain. Lihat itu.
ada yang mau kasih permen enak? Boleh nggak ya? Kalau tidak ada ibu atau ayah, tidak boleh ya. Anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi ke nomor berikut ya Bu. Selesai Bu. Bagaimana Bu videonya? Seru? Seru. Nah, tadi kan sudah menonton videonya, filmnya. Saya coba minta tanggapan atau komentar dari ibu-ibu tentang video ini. Mungkin Ibu Lis bisa? Gimana Bu? Itu menjelaskan tentang kekerasan terhadap anak. Ya, Jika ada kekerasan, si anak ya. harus berteriak. Oh, teriak. Kerasnya gimana aja Oh, gitu. begitu. Kayak orang tahu. Oh, jadi Terus jangan malu. Ya, bagus. Sama orang tua. siap kalau terjadi hal-hal. Ya kayak gini bisa Ah, kekerasan. Terima kasih Bu Listiani. Kasih tepuk tangan untuk Ibu Listiani. Jadi kesimpulannya Ibu, dalam video tersebut, jika anak kita melapor kepada kita tentang hal-hal yang tidak diharapkan, segala layani mereka dengan cara yang baik. Coba lihat di pelikat berikut ini. Cara pencegahan kekerasan di keluarga. Yang pertama, memahami tumbuh kembang anak. Kita harus tahu bagaimana tumbuh kembang anak. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik anak sebagai teman berdiskusi. Jadi kalau anak kita bercerita, kita harus mendengar. Jangan paham Bu? Paham. Lanjut, membantu kesulitan anak terlibat dalam kegiatan sekolah. Jika ada PR, silakan dibimbing, begitu Bu. Menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak. Jadi ibu jangan sibuk kerja terus. Begitu juga suami ibu. Jadi sediakanlah waktu untuk bermain bersama anak-anak. Paham Bu? Lanjut, memberi pujian kepada anak jika berperilaku baik. Oh nah, kamu pintar tuh, gak usah bikin sendiri, misalnya seperti itu. Kemudian, tidak menghardik atau menghakimi anak apalagi di depan orang lain. Jadi ibu tidak boleh apa? Cip Sunda nama ulah nyarekan di harapan batu karunya batin katanya Bu. Atas Bu. Ah, bagus. Yang selanjutnya, tidak memberi julukan negatif pada anak. Nah, ini yang selalu terjadi di kita. Ah, maneh mah si naon gitu. Ah, maneh mah si misalkan cek Sunda nama, maneh mah si pecekrek misalkan. Ah, maneh mah cenah si jeding. Begitu Bu, paham Bu? Ah, jangan ya Bu, itu tidak boleh. Kemudian, melakukan kegiatan bersama-sama termasuk beribadah. Jadi jangan ibu, ayo sholat, tapi ibunya malah nonton TV. Bagus tidak Bu kalau gitu? Tidak. Bagus gak Bu? Tidak. Harusnya ketika ibu memerintah anak sholat, maka ibu juga harus mencontohi atau sholat bersama yang disebut berjamaah. Bagus. Mengikuti perkembangan informasi teknologi. Nah, ini penting untuk di zaman kita sekarang, yaitu kita harus belajar. Jangan kalah sama anak Bu. Kalau anak punya HP, ibu juga harus tahu, minimal tahu bagaimana mengoperasikannya. Jangan sampai anak-anak membuka situs tertentu yang tidak diinginkan. Kemudian, jangan mudah panik jika menghadapi anak
lawan. Jika anak ibu melawan, jangan langsung ibu marah. Tapi bagaimana caranya? Paham Bu? Paham. Nah, kemudian yang terakhir, mengasuh adalah tanggung jawab orang tua. Jadi bukan ibu aja. Kadang kan suami kayak gitu ya Bu. Suami mah cuma kerja aja, cuma ngasih uang. Harusnya suami juga ikut serta dalam mendidik anak. Begitu Bu, paham? Paham. Nah selanjutnya Bu, kalau tadi kan mencegah kekerasan dalam keluarga, yang selanjutnya cara mencegah kekerasan di masyarakat. Jadi ini di ruang lingkupnya umum Bu, di masyarakat. Yang pertama, peduli pada tetangga. Ya, jika ada tetangga yang butuh bantuan, kita wajib membantu, saling membantu, tolong menolong. Pertemuan RT RW maupun kegiatan keagamaan sebaiknya membahas juga tentang pengasuhan anak yang benar. Jadi kalau ada pertemuan RT RW juga musyawarah desa, harusnya ada istilah bahasan tentang cara mengasuh anak yang benar. Ya, sama Bu. Selanjutnya, mengenali lembaga-lembaga perlindungan anak dan bagaimana mengaksesnya. Seperti tadi, kalau ada yang keluhan bisa lapor ke polisi atau lembaga perlindungan anak. Selanjutnya, melapor ke lembaga perlindungan anak atau aparat setempat jika ada dugaan terjadinya kekerasan pada anak. Pak, bagaimana saya tidak tahu untuk melapor kepada lembaga perlindungan anak? Bisa ibu melapor kemana? Pak RT dulu yang terdekat, atau misalkan lembaga yang lain seperti sekolah bisa, nanti mungkin sekolah dapat membantu. Paham Bu? Nah, terakhir, jika mengetahui melihat ada kekerasan, maka wajib membantu anak untuk segera diamankan. Jadi kalau ibu punya tetangga yang cerita Nina tadi, terus anaknya bagaimana Bu? Terdapat kekerasan atau dimarah-marahi dengan cara yang kasar. Nah, ibu segera amankan anak tersebut. Jangan malu Bu, karena itu bisa menyangkut nyawa anak tersebut. Amankan terlebih dahulu. Nanti coba musyawarah dengan orang tuanya beserta aparat seperti RT dan kepala desa dan juga yang lainnya. Paham Bu? Paham. Itulah cara mencegah kekerasan di keluarga dan masyarakat. Baik Bu, paham Bu? Paham. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oh, masih kena. Oh, Ibu bisa membantu saya? Saya